Di po ako, Angel. Nurse po ako. Hinimatay ka. Over fatigue. Bagi sebagian orang, pasti pernah merasa ragu, gugup, atau kesulitan dalam menyatakan cinta kepada seseorang yang disukai. Situasi ini sering muncul akibat rasa takut apabila kita berpikir kalau orang yang disukai itu tidak memiliki perasaan yang sama dan menolak cinta kita. Di video kali ini mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang perawat cantik yang kebetulan bekerja di klinik kecil yang berada satu gedung dengan kantornya. Pria ini merasa takut dan ragu untuk mengutarakan perasaannya kepada perawat cantik tersebut. Karena selain sifatnya yang sangat pemalu, pria ini sudah berpikir kalau perawat itu akan menolak cintanya. Yah, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari seorang pria bernama Roy yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan. Ceritanya Roy adalah satu-satunya desainer grafis di perusahaan itu. Jadi dia banyak mendapat tugas dari rekan-rekan kerjanya agar segera mengerjakan permintaan dari klien. Musta logo design ng De La Cruz Construction? Pero unahin ko yung request ni Nancy. Bos mereka yang bernama Sheila ternyata paham kalau Roy terlalu banyak menangani permintaan. Dan Sheila berjanji akan mencari desainer grafis baru untuk membantu pekerjaan Roy. Sebenarnya dulu Sheila punya 3 desainer grafis. Namun karena 2 orang udah resign dari perusahaan ini, mereka akhirnya terpaksa memberikan semua pekerjaan membuat desain kepada Roy. Putya, paano hindi magre-resign yun? Wait lang tayo, huwag mo kami iiwanan. Akibat banyaknya pekerjaan yang menumpuk, malam itu Roy akhirnya terpaksa harus bekerja lembur, sampai dia kelelahan dan terjatuh. Kemudian begitu Roy udah sadarkan diri, dia tiba-tiba merasa terkejut melihat perawat cantik bernama Abby yang langsung memberikan obat pereda nyeri sambil mengatakan kalau Roy pingsan akibat kelelahan. Buti, nakita ka ng guard. Tapos, dinala ka dito sa... Hindi. Melihat kondisi Roy yang kurang sehat, Abby lalu menyarankan Roy agar tidak memaksakan diri untuk bekerja. Karena walaupun banyak pekerjaan, Roy juga harus ingat beristirahat. Selain itu, Abby juga mengecek apakah Roy mengalami gegar otak saat terjatuh. Namun Roy malah melihat Abby dengan tatapan penuh cinta dan sama sekali tidak mendengar nasihat Abby yang menyuruhnya untuk beristirahat. Pahinga ka na rin. Okay? Yes, Miss Abby. Setelah keluar dari klinik, Roy kemudian kembali ke apartemennya untuk beristirahat. Awalnya Roy hanya duduk sambil minum, namun dia malah ketiduran akibat kelelahan. Sampai-sampai dia bermimpi kalau Abby datang ke apartemennya untuk mengajaknya bercocok tanam. Keesokan harinya ketika Roy datang ke gym, dia bertemu dengan rekan kerjanya bernama JB, yang ternyata mendengar kalau semalam Roy pingsan saat bekerja. Pada saat itulah Roy bercerita kalau dia bertemu dengan perawat cantik bernama Abby, yang bekerja di sebuah klinik kecil yang ada di gedung kantor mereka. Sobrang ganda ng nurse. JB yang mengetahui kalau Roy adalah pria pemalu, kemudian mengatakan kalau Roy harus segera mendekati Abby sebelum ada pria lain yang mendahuluinya. Ternyata Roy mengakui kalau dia memang pemalu dan takut apabila dia tiba-tiba mendekati Abby, Abby akan berpikir kalau Roy hanya ingin mengajaknya mantap-mantap. Tapos, gusto kong hawak-hawakan. Alam mo, madali lang yan. Ganito. Mumpung ada wanita seksi yang muncul di depan mereka, JB lalu menyuruh Roy agar berlatih mendekati wanita itu. Tapi Roy malah berhayal kalau dia berhasil mengajaknya bercocok tanam. Awalnya Roy dengan percaya dirinya mendekati wanita tersebut. Tapi tiba-tiba dia merasa grogi dan pergi begitu aja. Karena ternyata Roy tidak bisa menggoda sembarang wanita tanpa adanya perasaan. Pare, parang hindi ko talaga kaya lumandi na walang feelings. Nurse, kung di ka marunong makipaglandian sa babae. Keesokan harinya Roy pergi ke klinik untuk bertemu dengan Abby dan beralasan kalau tangannya sedikit kesleo akibat latihan angkat beban. Pada saat itu Abby malah bercerita tentang mantannya yang juga sering kesleo. Jadi Roy mendapat info gratis kalau Abby kini sedang jomblo dan mengetahui kalau Abby mudah jatuh hati. Mabilis kasi yung main love. Parang tanga lang. Sebagai ucapan terima kasih, Roy lalu mengatakan kalau dia ingin balas budi kepada Abby. Kebetulan Abby baru aja pindah kos, jadi dia ingin meminta bantuan Roy untuk mengangkut sedikit barang yang tersisa ke kos yang baru.
Dan sesampainya di tempat tujuan, Abi juga meminta Roy untuk berteman di media sosial, agar Roy bisa mengirim pesan kepadanya. Add mo ako sa social media. Abby Gomez. Begitu sampai di apartemen, Roy dengan penuh semangat langsung mencari Abi di media sosial dan menambahkannya sebagai teman. Ternyata, Roy semakin jatuh cinta melihat foto-foto Abi yang sangat cantik. Sampai-sampai dia berhayal lagi kalau Abi datang ke apartemen untuk mengajaknya mantap-mantap. Keesokan harinya, ketika berada di kantor, JB bertanya lagi tentang perawat bernama Abi. Karena JB merasa penasaran apakah Abi benar-benar cantik seperti cerita Roy. JB pun merasa yakin kalau Roy tidak akan berani mengajak Abi untuk berkencan, di mana ucapan itu membuat Roy menjadi kesal dan menolak untuk memberitahu letak klinik tempat Abi bekerja. Hindi ko nga alam, huwag kang magulo, pre. May ginagawa ko dito eh. Roy yang takut kalau JB akan mendahuluinya, kemudian mulai rajin mendatangi Abi walaupun hanya mengalami luka yang sepele. Pada momen itulah, Roy mencoba untuk berbicara banyak kepada Abi. Tapi dia masih takut mengajak Abi untuk makan siang, jadi dia hanya bisa berbasa-basi tentang kegiatan Abi. Mahilig ka pala magbasa ng libro. Oo. Abi, Yes. Tapi pada suatu ketika, Abi lalu bercerita kalau dia telah melamar pekerjaan di sebuah rumah sakit, dan sekarang dia sedang menunggu panggilan kerja. Berita ini tentu membuat Roy takut kalau dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Abi. Namun pada saat itu, Roy kembali berhayal kalau dia dan Abi sedang bercocok tanam. Lang work ko dito. Inaantay ko lang yung... Uy, sorry. Beberapa hari kemudian, Roy akhirnya mendapat info dari perawat lain yang mengatakan kalau Abi sedang cuti untuk mengurus dokumen. Dan di waktu Roy sedang bersedih, dia tiba-tiba dipanggil oleh Sheila yang langsung berbicara tentang kinerja Roy yang terus menurun. Padahal dulu Roy selalu bekerja di kantor walaupun akhir pekan. Kang nasa office kahit na weekends. Sebelum Sheila menyelesaikan omongannya, Roy yang merasa emosi langsung berbicara tentang kondisinya yang pernah kelelahan. Dan sebenarnya dia ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Namun Roy ternyata udah salah sangka terhadap Sheila. Karena sebenarnya, Sheila ingin memberikan Roy waktu istirahat selama 1 minggu. Dan akan mencari desainer grafis baru untuk membantu pekerjaan Roy. Deserve mo magpahinga, deserve mo magbakasyon. Bakit ngayon pa kung kailan sunog na ako? Mendengar ucapan Roy yang penuh emosi, Sheila kemudian meminta maaf kepada Roy. Karena selama ini, Roy hanya diam aja tentang keluhannya. Dan Sheila juga tidak bisa membaca isi pikiran Roy. Dari pembicaraan itulah, Roy akhirnya sadar akan kesalahannya terhadap Abi. Di mana Abi tidak akan tahu kalau Roy telah jatuh cinta jika dia tidak berani mengutarakan perasaannya. Roy, hindi kami nakakabasa ng isip. Tanang tao na pagsasabihan ko sa nararamdaman ko. Sesuai pembicaraan barusan, Roy lalu memberanikan dirinya untuk berkunjung ke kos Abi dan langsung mengutarakan perasaannya yang selama ini telah menyukai Abi. Namun tanpa disangka, Abi akhirnya juga mengakui kalau dia menyukai Roy. Dan Abi juga bercerita kalau dia tidak jadi pindah kerja di rumah sakit karena surat lamarannya telah ditolak. may nararamdaman din naman ako para sa'yo. Play ulit eh. Baka hindi lang para sa yung trabaho na yun. Pada akhirnya, perasaan yang dipendam terlalu lama akan menemukan jalannya sendiri. Ada yang berakhir dengan keberanian untuk berkata jujur, dan ada pula yang harus rela melepaskan tanpa pernah benar-benar mengungkapkannya. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan sedang jatuh cinta, mungkin bisa mencontoh sosok Roy di film ini ya. Tapi ingat kata-kata dari orang bijak. Mungkin memang benar, tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Karena mungkin sebagian hanya hadir untuk mengajarkan arti ketulusan, keberanian, dan keikhlasan. Bagi teman-teman yang udah coba mengutarakan cinta dan berhasil, boleh komen di video ini ya. Terima kasih.